Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 19 Februari 2026, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain ya. Oke, sebelum saya lanjut, jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim yang menunaikannya pada hari ini serentak ya. Semoga ibadah puasanya pada bulan ini atau lebih tepatnya pada tahun ini bisa full ya selama 30 hari dan bisa terus puasa sampai nanti di bulan depan saat Idul Fitri ya. Jadi semua amal ibadah yang bisa kalian lakukan saat bulan Ramadan sekarang bisa menjadi hal yang positif buat kalian semua. Oke, dan semoga kalian semua kuat puasanya ya. Jangan sampai ada yang bolong, apalagi kalau udah gede bolong kayaknya agak gimana gitu ya. Oke, bercanda dikit ya. Oke, untuk hari ini BTW kemarin ada yang nge-buy nggak di sini ya. Memang kita kemarin itu agak sedikit di prank ya sama marketnya. Saya pribadi pun saya bilang di Discord juga berkele ya, marketnya nge-prank. Karena kalau kalian lihat ya, H4 itu tutup lagi di bawah 4920, tetapi harganya itu beneran masuk ke dalam resistance become support yang saya buat di sini ya, di 15 menit fair value gap. Kemudian dia juga pas di 4910. Apa yang terjadi ketika dia masuk semua, push langsung naik tepat jam 8 malam. Lebih tepatnya adalah pada saat pre New York session. Jadi bayangin start dari 4910 ya, gak ada ngeremnya sama sekali. Start dari sini market meledak dari 4910 sampai 5009 sejauh 978 pip, nggak berhenti. Ya ini berhenti doang sih di sini ya. Ini berhenti nih ya. Ini lebih ke sideways dikit. Kemudian pada saat sesi New York Stock Exchange buka jam 22.30, tengah jam setengah 11 WITA, itu marketnya langsung lompat lagi ke atas sampai 5009. Wah, ini gila sih ya. Jadi beneran saya pun pribadi kalau ditanya ada ambil buy, ada, tapi agresif buy sih di sini ya sebenarnya tanpa ada konfirmasi, dan ternyata ini worth it. Saya kan sudah bilang as long as di sini tidak lewat 4.900 saya prefer buat ngebuy, dan benar sih dia langsung tinggi banget ya. Tinggi banget, beneran tinggi, setinggi-tingginya, luar biasa ya. Nah, sekarang bagaimana untuk di hari ini? BTW kemarin, lebih tepatnya tadi pagi ya, kita ada FOMC meeting minutes. Nah, untuk FOMC meeting minutes di sini sebenarnya tidak ada terlalu banyak yang disampaikan sih sebenarnya ya pada saat FOMC meeting minutes kemarin. Lebih kepada bahasa yang dipentingkan adalah mana dia ini ya. Di sini di highlight kok nih ya nih. Beberapa partisipan berkomentar bahwa untuk pemotongan selanjutnya mungkin appropriate jika inflasinya itu menurun sesuai dengan ekspektasi yang dibicarakan ya. Jadi kalau memang kedepannya ini memang adalah ekspektasi inflasinya turun mendekati 2%, sekali lagi ya, ini kalau memang turun menjadi 2% ini maka memang akan menjadi yang namanya ada pemotongan suku bunga lagi. Tetapi ada beberapa hint, ada beberapa petunjuk bahwa jika kedepannya sampai mungkin sampai Q2 ya. Kalau sampai Q2 justru inflasinya itu malah naik lagi. Karena terakhir inflasi di Amerika itu kan kalau nggak salah 2,5 kalau nggak salah ya. Nah, coba kita cek ya, belum minggu lalu itu data inflasi Amerika keluarnya adalah 2,4 ya. 2,4 dengan core CPI-nya masih 0,3. Jadi bisa dibilang ini menurun mendekati 2,4. Jadi ya memang sesuai inline mendekati 2% ya kan. Kalau memang mendekati 2% berarti akan ada pemotongan suku bunga lagi. Tapi kalau memang justru sampai Q2 ini malah naik lagi ya kan, 2,4 naik lagi ke 2,7 sampai 3 gitu kan. Wah, kemungkinan akan ada kenaikan suku bunga lagi. Itu doang sih ada pembahasan kemarin ya dari segi FOMC meeting minutes-nya. Dan ada lagi satu sebenarnya masalah siapa selanjutnya dari ketua FOMC selanjutnya. Ini ada dibahas sedikit ya. Yang dimana ini bilangnya adalah FOMC minute tetap membicarakan bahwa reaffirm bahwa Powell akan masih menjadi chairman-nya ataupun masih jadi ketua selama belum ada pemilihan ketua selanjutnya.
Jadi kalau dibilang ini kan masa jabatan Powell itu seharusnya selesai di bulan Mei. Ya, ini kalau dibilang kan nanti akan ada FOMC lagi di bulan Mei gitu kan, atau enggak sampai di bulan Mei. Pokoknya seingat saya adalah sampai Q2 2026 adalah masa jabatan dari Jerome Powell. Tetapi jika semisalnya sampai Q2 2026 tidak ada pemilihan dari ketua FOMC yang baru, berarti sampai akhir tahun 2026 Jerome Powell akan masih tetap menjabat sebagai ketua FOMC. Walaupun di sini kita sudah tahu bahwa Kevin Warsh selaku nominasi dari Trump itu Nah ini ya namanya di mana Presiden Trump mengatakan bahwa Kevin Warsh dipilih untuk menggantikan Jerome Powell, yang di mana Jerome Powell sendiri akan berakhir di pertengahan Mei. Nah ini sementara ini memang pilihan dari Presiden Trump ataupun Donald Trump itu kan Kevin Warsh, yang dimana memberikan dampak positif sebenarnya bagi USD. Cuman karena dengan demikian ini masih belum ada beneran ya bener atau enggak dipilih dan sebagainya, karena kan sekarang kita masih di bulan Februari ya. Untuk ke Mei itu masih lagi 3 bulan. Jadi mungkin 2 bulan lagi ya, mungkin di April baru kita akan melihat yang namanya mungkin ada data status lagi yang dimana Jerome Powell mundur atau enggak memang sudah selesai dan akan digantikan oleh Kevin Warsh selaku nominasi ataupun yang dipilih oleh Presiden Trump. Tapi kita nggak tahu ya apakah bakal nanti seperti itu atau enggak. So far ini doang sih yang bisa di-update dari FOMC meeting minutes-nya. Nah, sekarang gimana untuk dari segi XAUUSD? Oke ya. Seperti biasa di sini kalau kita lihat marketnya sudah tinggi sekali sampai ke 5011 ya kemarin malam di sini, luar biasa sih ya. Ini sampai 5010 ya, sampai 5010 ini luar biasa sih kenaikannya kemarin. Luar biasa. Oke, sekarang kita ulang analisanya seperti biasa ya. Daily seperti biasa, kalau dibilang apakah kita mendapatkan bullish engulfing? Enggak, kita tidak mendapatkan bullish engulfing, hampir aja ya. Karena kalau kita mendapatkan daily close di atas 5000, wah itu epic sih. Otomatis kita beneran bakal bullish, momentumnya kencang sih ya. Tapi kalau yang penting dari segi daily-nya adalah sekali lagi ini masih dalam kondisi bullish retracement ya. Ini adalah high, low, high. Sekali lagi ini masih berpotensi menjadi higher low-nya ya. Ini masih berpotensi. Dan kalau kita lihat dari segi indicator dengan kenaikan ini ya, dengan satu candle bullish di sini itu ngebuat stokastiknya bisa nge-cross. Ini ada pertanda nih sedikit ya. Dengan adanya kecepatan kemarin kencang ya kan dari 4881 sampai 5000. Ini kalau di total ya dari bawah sampai atas itu total 1500 pip loh. Ya ibaratnya udah kayak penurunan di hari Selasa kemarin pada saat Imlek. Ini 1595 kemudian dibales sampai 1570. Lumayan sih ya. Jadi kalau dilihat di sini dengan kenaikannya sampai di 5010 kemarin itu ngebuat stokastik daily-nya agak nge-cross dikit ya. Ini agak nge-cross, sedangkan dari segi RSI-nya ini belum ada tanda-tanda sih, belum ada tanda-tanda kehidupan. Beneran RSI-nya juga masih flat banget, tidak naik enggak, turun enggak, beneran masih 50-50 di sini ya. Saya juga heran kenapa bisa 50-50 dia. Oke, dari segi daily itu. Kemudian dari segi time frame H4 sekarang ya. Dari segi time frame H4 apakah kita masih mendapatkan yang namanya bearish structure? Ya, sekali lagi ini H4 masih bearish ya. Ini low, lower high, dan lower low. Yang kemarin saya udah bilang kalau ini marketnya kencang naik, yang dimana dia mengendahkan di sini ada fair value gapnya, ya kan? Ini fair value gapnya sudah ditembus, ya kan? Sudah ditembus dan sekarang ini sedang retrace turun. Berarti kemungkinannya marketnya akan lanjut naik sampai mana? Berarti kemungkinannya adalah akan mencari yang namanya POI POI ekstrim sampai di area ini, supply atau enggak OB di bagian atas di sini. Sampai mentok di sini. Karena kalau nggak salah di sini ada gap ya, kalau nggak salah ya. Coba saya buka versi Owanda. Kayaknya di hari itu kita ada gap deh seharusnya. Ya, benar ya. Di sini di versi Owanda kita ada gap di sini dari harga 5033 sampai 5042 dan itu inline dengan H4 supply-nya. Yang dimana di sini juga ada bentukannya di sini ya. Berarti jika memang ini adalah marketnya masih bisa mengejar ini dan nutup gap, berarti target adalah sampai sini
Dan kalau dia break ke atas, otomatis kita akan mendapatkan yang namanya change of character dari segi time frame H4 di sini. Walaupun kalau dilihat dari per satu candlenya, ini sebenarnya kita sudah change of character ya. Nah, kita membuat low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Ya, jadi sekali lagi untuk per satu candlenya kita sudah change of character di sini. Ya, jadi otomatis secara H4 internalnya di sini sudah mulai ada bullishnya. Dan kalau kita lihat dari segi support resistannya, apakah 4920 ini kemarin beneran di prank sih ya. 4920 ini bisa kita pakai enggak untuk sebagai area selanjutnya. Kalau udah kayak begini ya, kita akan memakai dua area sih kalau udah kayak begini nih. Kita nggak bisa flat satu area sih berarti begini ya. Kita kalau bisa berarti maksimum berarti kita bisa mendapatkan harga itu adalah sampai sini berarti untuk masalah supportnya ya. Sampai 4909. Jadi ini adalah range untuk di time frame H4. Ya, untuk di support H4 adalah di sini. Nah, ya. Dan kalau kita ukur berdasarkan Fibonacci sekarang ya, dari high di sini sampai low, ini marketnya kemarin tembus sampai 78,6 dan sekarang retrace. Nah, ini sekarang agak sedikit H4 ini agak sedikit mix ya, H4 agak sedikit mix. Kenapa? Lagi ini biasnya secara swing kita masih bearish sekali lagi ya. Ini low, lower high, dan lower low. Jelas ini adalah swingnya adalah bearish ya kan. Tetapi kalau kita cek untuk dari segi internalnya sendiri ya, ini low atau nggak per satu candle ya. Ini low, lower high, dan lower low ya, lower high dan lower low satu. Kalau beneran kita cek per satu candle ya, low, lower high, dan lower low, kita sudah change of character di sini. Nanti di time frame kecil kita akan kelihatan. Ya, jadi kalau di sini berarti H4-nya rada mix. Ya, rada mix nih 50-50 sekali. Dan kalau memang ini marketnya memilih untuk lanjut naik, kalau dilihat ya, sekarang ini H4-nya sih sedang mengisi fair value gap-nya yang gede gambreng di sini ya, segede gambreng. Ya, kita akan lihat dah nanti seperti apa ya. Ini sekali lagi H4 ini mix ya. Kalian ngelihat swing ini masih bearish benar karena harga belum ada break di atas 5046. Kalau kalian ngelihat ini sudah mulai bullish, ada benarnya juga. Karena ini sudah di atas 4944. Kalau kita lihat dari segi indikatornya, untuk indikator secara stokastik dia akhirnya bisa ngangkat di atas 60 dan ini menganga. Ya, kayak buaya di sini ya. Ini kalau misalnya lihat ini menganga dan sudah di atas 50, di atas 60 bahkan ya. Tetapi secara stokastik dan secara RSI dia ini kemarin sempat tembus di atas 50 ya kan, 54, kemudian dia ini flat di 50. Jadi sekali lagi ini H4 RSI-nya masih mix ya kan, belum beneran stabil sekali di atas 50 karena kalau dilihat sekali lagi ini kan kemarin di atas 50 ya, 54 dan sekarang malah turun lagi ke 50. Jadi kalau bisa sih sebenarnya kalau H4 RSI-nya itu bisa balik lagi ya, balik lagi ke atas, ataupun yang paling cepat adalah stokastiknya bisa naik di atas 70 atau enggak di atas 80, masuk ke dalam zona overbought, dah enak itu. Ya, kita beneran akan mendapatkan yang namanya momentum kembali lagi naik ke atas. Oke, jadi otomatis H4 ini masih mix ya. Ada susah kalau dilihat di sini dari segi time frame H4 sebenarnya. Oke. Untuk masalah resistan H4 kemarin saya udah bilang untuk ada satu level area di sini di 4990. Apakah ini bisa dipakai? Secara historinya di sini kita bisa pakai. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan sempat ada fake out sekali. Ya. Ini kan sempat ditembus, balik lagi, tapi Indian dia ke bawah. Nah, kalau kita membicarakan dengan hal yang sama, ya, yang dimana kalau memang ini marketnya nge-respect area 4990 gitu kan ya, dari segi H4, ini kan sempat di break nih, sempat di break, berarti sekarang turun. Nah, kalau kita pakai analoginya yang sama kayak di sini, yang dimana ketika dia break dia balik, tapi in the end dia turun, berarti kemungkinannya akan sama, yang dimana ini di break, turun, in the end dia akan naik. Ya berarti kalau ditanya, sekali lagi saya pribadi bias saya secara minggu ini adalah bullish. Ya, karena sekali lagi weekly-nya sudah di atas 5000 soalnya ya. Jadi karena sekarang ini masih hari Kamis ya. Kalau memang hari Kamis ini kita bisa tembus di atas change of character di sini, otomatis kemungkinan kita akan bisa sampai 5100 kemungkinannya. Tapi nggak tahu deh ya. Bisa aja nih 5100 ini temboknya masih lumayan ini ya. Karena di atas di sini
Walaupun kita mendapatkan yang namanya banyak ada rejection di atas di sini, tapi tidak menutup kemungkinan ini masih bisa ditolak harganya. Ya, jadi memang secara bentukannya ya 5090, 5100 lah, let's say mau itu H4, mau itu daily sama aja. Memang kalau dilihat ini kan sudah berkali-kali ya, berkali-kali. Tidak menutup kemungkinan ini masih bisa di reject loh ya. Tidak menutup kemungkinan, karena kalau kalian lihat pada saat historinya kemarin di all time high, ini dia butuh yang namanya berbagai ada rejection. Kalau kita hitung candle ya, kita cek 5100 pas ya. 1 2 3 4. Perlu ada 4 candle yang menyentuh 5100 baru dia tembus. Kalau kita lihat dari segi kemarin, kita baru mendapatkan ya let's say 2 atau 3 lah ya. 2 atau 3. Kalau mau lebih gampang, lihat ini ada 2 candle doang yang tembus 5100 kemudian dihantam ke bawah lagi. Jadi ini sekali lagi ini masih belum saya bisa lihat beneran gampang ditembus ya. Tapi yang penting ini sudah pernah di break ya kan. Tapi kalau memang momentumnya nanti kencang ya kan, entah ada berita apa atau enggak apa, ya ini ditembus sih bisa aja ya kan itu. Jadi sekali lagi ini 5100 masih bisa menjadi target terdekat jika misalnya change of character di sini lewat. Oke, itu dari segi time frame H4 ya. Kalian ngelihatnya bearish oke, kalian ngelihatnya bullish juga oke. Kalau kalian ingin nge-buy di time frame H4, menurut saya di sini tidak bisa nge-buy di time frame H4 karena sekali lagi tidak disarankan nge-buy dengan kondisi seperti ini, kecuali kayak kemarin gitu kan ya. Mungkin adalah sedikitnya. Sekarang secara H1. Pergerakan internal structure dari segi time frame H4 itu adalah pergerakan internal itu adalah pergerakan di time frame H1 soalnya ya. Karena kalau dilihat di H1 adalah low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high dan lower low ya. Berarti kita sudah mendapatkan change of character di sini. Otomatis H1 sekarang sudah bullish. Ingat, daily tadi itu masih bullish. H4 itu mix, H1 sekarang sudah bullish. Kalian mau nge-shift sekarang pemikirannya supaya menjadi bullish juga tidak menjadi masalah. Nah sekarang pertanyaannya kalau kalian lihat adalah di time frame H1, di mana kita bisa nge-buy gitu kan ya. Paling dekat adalah ini marketnya ngetes change of character di sini. Bukan paling dekat sih, kalau mau cari yang paling aman ya di sini. Karena kalau kita lihat ini marketnya ngebuat rally base rally sih sebenarnya ya, tapi dari segi H4 nggak terlalu kelihatan. Mungkin sebenarnya ini H3 mungkin ya. Coba saya ukur ya, ini rally base rally sebenarnya sesuai nggak nih? Rally base break. Oh nggak juga sih ya, agak beda nih, agak beda. Beda ya, bukan rally base rally. Sorry. Akhirnya ini kayak rally base rally soalnya bentukannya ya. Dan kalau kita lihat ini support di H4 juga mendapatkan yang namanya area demand-nya di sini juga oke ya di sini. Dan kalau kita bicarakan masalah support resistance H1 sekarang yang kita bisa pakai adalah di sini. Ya, yang paling jauh sih di sini ya di 4345 sih sebenarnya. Range area inilah ya 4345 dari segi resistance become support di H1. Kalau kita pakai lagi ya, apakah di area sekarang kita bisa nge-buy? Ini kalau kita nge-buy di sini kayaknya coba kita ukur pakai Fibo ya. Sebentar. Anggaplah kita pakai Fibonya itu dari sini sampai sini dulu ya. Lihat dulu. Oke, ini sudah kena 38,2. Kita geser ya. Seret. Ya, ini sih sebenarnya ya kalau kalian lihat dia ngetes change of karakternya itu adalah 61,8. Ya, ini 61,8 dan kemudian di sini sebenarnya dia sudah kena lewat 38,2, hampir kena 50% di 4958. Agak gimana gitu ya. Ini agak di tengah-tengah sih sebenarnya ya kalau dilihat ini. Fibonacci-nya kalau dilihat ini di tengah-tengah sih sebenarnya ya. Enaknya sih ya dengan dropnya di sini kalian bisa lihat di sini tidak ada fair value gap H1 di sini ya. Ini kalau dilihat adalah drop base drop, ini sudah diambil sekali ya kan, kemudian dia drop. Jadi ini sudah kosong. Jadi kita tinggal tunggu sih sebenarnya momentumnya ini balik ya kan supaya bisa nge-buy. Cuman
di mana ngebuy yang bagus itu kan. Ya kalau secara tadi Fibo sih tadi lagi dikit ya. Coba saya ulang Fibonya ya. Kenapa saya delete Fibonya? Ini Fibonya kalau kita cek 50% di sini ya. 4958 dan 60 dan 61,8 ya let's say lah di change of karakternya itu ya. Ini apa ini 4958? Apakah ada angka keramat? Kalau kita lihat ke kiri sih ini nggak ada sih sebenarnya ya. Apa H4 ya? Kalau kita bicara H4 4988 nggak ada sih. Nah ini nggak ada sih angka di sini ya. Ini soalnya ada errornya sih di sini, jadi agak bias saya di sini nih. Kalau kita bicara H1 masalah resisten sebelumnya di sini. Tapi ini sudah balik lagi ke bawah. Ini 38,2 sih kayaknya tadi ya, sebentar coba. Ya, ini 38,2. Ini nih ya, siapa tahu ini bisa mengecoh lagi kayak kemarin ya. Support resistennya bagus, tapi momentumnya balik langsung muter. Gila sih itu sebenarnya ya. Oke, ini H1 sebentar ya. Kalau saya pakai ini 4972. Ya, ini oke lah ya. Ini oke lah. Ini kita bisa pakai menjadi resisten aja dulu lah ya di sini. Jadi kalau ada yang ngide ambil buy jika semisalnya nggak dapat nih ya area untuk ngebuy di bawah, menurut saya kalau marketnya bisa balik lagi di atas 4972 ya, atau nggak di atas 4975, kalian ngide untuk ambil buy, saya rasa oke. Untuk konfirmasi paling matangnya adalah kita bisa pakai level psikologi 5000 secara time frame H1 sekarang ya. Ini kalau kita lihat ketika marketnya tembus 5000 tidak ada satupun candle yang tembus di atas 5000. Jadi ini juga 5000 menjadi angka psikologi ya kalau semisalnya ada H1 yang bisa tembus di atas sana. Tapi ingat, kalau harga tembus di atas 5000 ini ada angka mepet nih ya. Ini sudah agak mepet nih. Tapi kalau dilihat dari 5000 sampai ke 5030 sih 200 pip juga lumayan ya kan. Jadi kalian bisa ukurlah sendiri nanti ya kalau ada yang mau nge-buy di atas 5000. Bukannya nggak bisa. Bisa, cuman perlu ada beneran kecepatan atau enggak beneran ada momentum kencang baru bisa langsung instant buy. Kalau enggak sih hati-hati aja. Oke. Kalau di bagian bawah di sini change of character, kemudian di sini adalah fair value gap. Di sini 50% Fibo. Wah, ini sebentar kayak harus pakai time frame kecil sih kalau udah kayak gini ya. Ini enggak ketemu area yang bagus nih sebenarnya nih. Kalau kita bicarakan masalah breaker block. Kalau kita bicarakan masalah breaker block atau enggak FVG sebelumnya dan sebagainya, ini sih nggak ada ya. Ini udah kosong ini soalnya nih. Nah ketemu nih ya. Kalau kita paksakan ini sebagai breaker block, right? Ya memang sih ini sekarang dia masuk di sini. Cuman agak di tengah-tengah sih ya. Agak di tengah-tengah. Coba kita time frame kecil ya. Intinya kalian tahu ini H1 sudah bullish ya. H1 ini sudah bullish intinya, dan kalau kita cek di 15 menit ya. Oke, 15 menitnya sih ada alasannya kenapa dia berhenti di sini ya. Ternyata ini adalah RBS di 15 menit ternyata. Nah, ya. Kalau kita geser ke kiri ini nggak ada sih ya. Ada sih di sini ya. Kita paksakan pakai di sini juga dapat nih 4959, 4960. Ini juga dapat nih, ya. Ini juga dapat. Tapi kita pakai yang terakhir aja lah di sini ya 4958. Di sini ada fair value gap H1, kemudian di sini ada demand-nya di sini atau enggak OB-nya lah di sini ya. Jadi kalau di bawah 4958 kayaknya ini bakal kencang, tapi tidak untuk kemungkinan ya karena ini juga RBS 15 menit. Mungkin ini juga bisa di respect. Ya, mungkin ini juga bisa di respect. Kalau kalian ada yang ide ambil buy ya. Tadi kan saya bilang 4972 itu adalah di time frame bentar, ini 4990 ini saya delete aja kali ya. Ini saya delete lah ya. Ini udah nggak penting nih. H1 nggak usah lah ya. Oke, tadi kan saya udah bilang ini 4972 di time frame H1. Ini juga bisa berlaku di 15 menit sebenarnya ya.
Nanti kalian buy, target sampai mana? Sampai sini, sampai di 5000 secara time frame H1. Kalau dilihat ada yang mau paksa buy di atas, kayaknya ini sih ya, ini 15 menit menurut saya sih 4994 akan menjadi tembok sih kayaknya ya. Ini sih kayaknya bakal jadi tembok nih 4994 sampai 5000 ya. Jadi kalau ada yang ingin ambil buy di sini, entah sekarang atau biarin ini turun lagi dikit aja ya. Antara ini turun lagi dikit ya, terjadi pembalikan, nanti kalian bisa ambil buy gitu kan ya. Atau enggak ini tembus di atas 4972 ya, relain dikit lewat 100 pip, nanti kalian bisa ambil buy lagi. Kalau kita cek secara H1 intraday-nya ya, ini ngeriset sih ya, stokastiknya ngeriset dan secara RSI-nya juga ngeriset. Ini tinggal selesai aja sih ngeriset semuanya secara H1, ini selesai sih, marketnya bisa balik lagi naik. Ya, dengan kekuatan cepat kemarin ya, sampai 5010, jadi wajar sih ini sekarang turun. Jadi entah di sini atau enggak turun lagi dikit. Karena kalau dilihat ini stokastiknya udah 60 ya, dari dia naik sampai 90 ya kan, jadi wajar 60 asalkan dia nggak lewat 50 aja sih secara H1. Dan secara RSI pun ini udah mulai ada tanda-tanda kenaikan nih. Ya, udah mulai ada tanda kenaikan di 54 soalnya. Jadi kalau RSI-nya ini balik naik dan stokastiknya balik nge-cross harga di atas 72, kalian sepertinya bisa nge-buy. Ya. Kalau dilihat 15 menit ya, juga 15 menit ini juga marketnya sedang retrace. Ya, keduanya yang penting ini marketnya sudah pernah nyentuh stokastik sudah pernah nyentuh 50 dan dia drop lagi. Ini tinggal muter aja balik lagi sih. Ini selesai sih marketnya. Oke, jadi kalau ada yang mau nge-buy entah sekarang, kalau kalian nge-buy sekarang jujur saya pribadi pun agak sulit cari nge-buy di sini ya. Kenapa harga berhenti di sini? Saya juga bingung nih, ya. Alasannya sih ada kalau pakai time frame M1 ya. Nih. Kalau M1-nya sih ada nih. Wah, jauh sekali ya. Nih, sebesar ini. Nih, secara M1 sih ada. Dia sih respect di sini ya. Terus kalau mau cari change of karakternya agak sulit sih. Agak sulit sih karena ini marketnya sideways, dia kejebak. Jadi lebih baik ya antara kasih turun lagi dikit atau break di atas 72. Udah sih. Atau kalian mau beneran ini hajar sekarang sih. Saya juga agak bingung sih ya sebenarnya. Bukannya nggak bisa, cuman saya pribadi nggak ketemu alasannya kenapa nge-buy di sini itu aja. Ya. Untuk hari ini berita kalender ekonomi adalah kita akan mendapatkan data seperti biasa hari Kamis, yaitu adalah unemployment claim. Diperkirakan nanti malam unemployment claimnya adalah sebesar 223.000 ya. Ini akan turun. Kalau kita lihat historinya sih di sini semakin lama unemployment claimnya sih ini flat ya. Antara 230 sampai 220. Dia nggak turun, nggak naik, nggak gitu. Ini kemungkinan flat. Jadi nanti malam apakah ini berpengaruh banget? I think not sih. Ini nggak terlalu sih sebenarnya. Kemudian nanti malam kita ada beberapa member FOMC lagi yang ngomong di sini ya. Ada Bowman, ada Kaskari, ada Goolsbee, kemudian udah sih itu aja ya. Atau deh apakah Trump ada bakal memberikan cuitan tertentu nanti dini hari, kurang tahu. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat H1 sudah bullish, A4 doang ini yang sedang mix. Daily-nya ingat kita tetap bullish dari segi daily bullish retracement-nya. 15 menit tentu aja sekarang adalah internalnya adalah bearish ya. Internalnya adalah bearish dari segi time frame 15 menit ya. Even ini juga 5 menit ya. Sebentar, ini terakhir ya. Even ini 5 menit. Saya baru ngeh nih ternyata ya kalau pakai per satu candle. Oke, kita ambil dari sini lah ya. Low ya. Hari ini 60 di sini ya, low, lower high dan lower low ya. Jadi ini juga sama nih 5 menit. Kalau ada 5 menit di atas 4972 ini akan terjadi change of character juga di sini ya. Jadi kalau ada yang ide untuk ambil buy berarti inline dengan tadi 15 menit ya. A1 di atas 72 atau 15 menit sebenarnya. Di sini. Oke.
Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Dan nanti malam sesi New York-nya akan ada di live trading mentoring ya. Jadi kalau ada yang ingin ikut program yang namanya live trading mentoring, kalian bisa langsung hubungi WhatsApp admin yang ada linknya di kolom deskripsi di bawah, dan kalian tanyakan apa aja kalian dapat dan sebagainya, itu bisa di sana. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.